Tapi pasti rencana PSSI seperti membuka satu persatu lembaran buku. Setiap petunjuk baru adalah halaman yang membawa kita semakin dekat kepada kebenaran. Kali ini, kebenaran terungkap terkait kiper yang selama ini dirahasiakan. Ternyata benar-benar bahwa Emil Audero Mulyadi adalah orang yang dimaksud. Kabar ini muncul dari pengamat terpercaya Bung Ropan yang terkenal punya banyak kenalan dari orang dalam federasi. Menariknya, beliau mengkonfirmasi jika Emil akan tersedia untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Di sisi lain, Martin Paes disebut-sebut tetap akan menjadi andalan utama. Ia lebih awal membela skuad Garuda tidak akan tersingkir begitu saja. Dan Martin Paes juga terus ingin meningkatkan performa serta level. Setelah kontraknya akan habis di FC Dallas, liga-liga top Eropa menjadi incaran pelabuhan selanjutnya. Lalu bagaimana persaingan mereka di skuad Garuda dan bagaimana efeknya buat rival? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Timnas Indonesia di bawah arahan Erick Thohir masih terus konsisten memberikan kejutan demi kejutan guna memberikan plot twist untuk lawan maupun untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI tampak seperti menggali terus-menerus pemain keturunan yang punya kesempatan. Lebih-lebih peluang menuju Piala Dunia sudah berada di depan mata. Tinggal beberapa langkah lagi, timnas akan mencapai pintu gerbangnya, sehingga memaksimalkan potensi adalah hal yang diupayakan. Salah satunya dengan pemain keturunan. Dan menariknya, Emil Audero Mulyadi menjadi nama yang tiba-tiba saja banyak diberitakan nih teman-teman. Sebelumnya pihak federasi hanya membocorkan akan memproses Jerry De Wolf bersama sosok misterius satu kiper serta satu striker, tanpa memberitahukan nama secara pasti. Nah, ini laporan terbaru mencuat dari berbagai artikel dan pengamat yang menyebut jika Emil adalah nama yang disebut tersebut dan sudah dikonfirmasi. Setelah Mimin telusuri, ternyata benar ada info A1 terpercaya dari Bung Ropan menyebut jika ia mendapatkan kabar dari Erick Thohir langsung, Emil Audero Mulyadi akan menjadi nama selanjutnya yang ready dalam waktu dekat ini. Bahkan nih cuy, menurut Bung Ropan sedang diupayakan agar bisa masuk skuad Garuda untuk matchday Maret. Pak Erick sudah mengatakan bahwa kita doakan aja bersama. Ya kita maksimalkanlah segala kemungkinan itu untuk bisa menjadi sebuah kenyataan nantinya pada bulan Maret. Dan diusahakan. Emil sudah ada ketika melawan Australia. Jadi sekarang lagi digeber untuk seorang Emil bersama dengan tim nasional. Karena Pak Erick juga agak mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan bukan apa. Martin Paes ini sudah dapat. Dengan segudang pengalaman di Juventus, Sampdoria, Inter, hingga kini Palermo, Emil bisa menjadi sosok penjaga gawang pelapis Martin Paes. Mau bagaimana? Tadi Bung Ropan menyebut Bang Paes akan tetap menjadi nomor 1 di skuad Garuda. Mungkin alasannya karena dia lebih dulu datang dan secara kualitas juga harusnya Martin Paes sedang di atas Emil. Namun kehadiran pesaing tentu saja bagus untuk saling berbagi ilmu, serta untuk menjaga-jaga kalau misal amit-amit Bang Paes nggak bisa main. Dan perlu diketahui juga kiper FC Dallas ini sudah mengkoleksi 1 kartu kuning selama round 3, sehingga dengan adanya Emil tentu saja nggak perlu khawatir, ya kan? Mungkin ini juga menjadi alasan kiper milik Como ini pada akhirnya memilih rela untuk dipinjamkan ke kasta kedua Liga Italia bersama Palermo agar bisa memenuhi menit bermain yang diinginkan. Dan di Palermo sejauh ini kiper 28 tahun ini jelas jadi kiper utama dengan sudah memainkan 2 laga tanpa kekalahan di Serie B. Beberapa dari teman-teman mungkin masih ada yang teringat akan bagaimana ayah Emil dulu. Tapi mau gimana pun, dia orang Indonesia asli yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan karena itu prosesnya akan lebih mudah. Akan tetapi tetap melewati proses sumpah WNI mengingat dirinya sejak awal bukan warga negara Indonesia. Pada intinya, kiper 28 tahun ini nggak perlu repot-repot mencari berkas-berkas. Makanya Erick Thohir percaya Emil akan berada di skuad Garuda pada matchday bulan depan. Dan udah 99% hampir pasti cuy.
Namun selain Emil, ada juga Cyrus Margono yang punya kemungkinan untuk dipanggil sebagai kiper ketiga, mengingat dirinya merupakan warga negara Indonesia dan karirnya mulai naik nih pelan-pelan. Nah, meskipun Bang Pas diplot sebagai tembok kokoh di bawah mister gawang yang diprioritaskan, tapi mau bagaimanapun persaingan tetaplah persaingan. Jika ada yang kurang perform, pastinya akan diganti. Untuk itu, kiper FC Dallas ini sepertinya juga tidak mau berada di zona nyaman bersama klub Amerika begitu saja. Kontraknya yang akan habis pada Desember 2025 disinyalir akan menjadi sebuah jembatan bagi Pas untuk kembali terbang ke Eropa. Maksudnya di sini kiper utama timnas masih punya keinginan untuk kembali merumput di benua biru. Dengan free transfer tentu saja akan mempermudahkannya untuk mencari klub baru. Liga utama Jerman, Italia, dan Belanda menjadi sebuah tujuan utama Martin Pas yang mungkin akan dijajal untuk menemukan pengalaman. Apalagi usianya lagi matang-matangnya, 26 tahun. Masih bisa bersaing di klub-klub Eropa yang kini mulai mencari kiper. Karena banyak dari kiper utama sudah berumur, seperti contohnya penjaga gawang FC Twente, Lars Junenstral, sudah berusia 34 tahun. Pun begitu dengan kiper kedua Titan. Umurnya menginjak 38 tahun dan kontraknya akan kelar 30 Juni 2025. Sehingga mau nggak mau, klub dari Mesilkers ini juga akan membutuhkan jasa seorang pengawal gawang mereka, ya kan? Dari kabar gembira bagi timnas Indonesia, tentu saja menjadi sebuah mimpi di siang bolong bagi tim-tim rival grup C, terutama Australia dan Bahrain karena keduanya menjadi tim yang paling dekat menghadapi Indonesia. Mereka benar-benar selalu mendapatkan kejutan menjelang matchday, seperti Australia contohnya. Pada matchday pembuka, The Socceroos terkejut dengan kedatangan tembok kokoh Martin Pas yang sulit mereka bobol pada leg pertama. Sementara Bahrain juga merasakan kejutan Mesilkers dan Eliano pada leg pertama. Dan kini pada leg kedua, ada Ole Rummenigge, Cero, dan Emil Audero yang sedang diupayakan secepatnya. Dengan adanya Emil di bangku cadangan, tentu saja Martin Pas akan bermain lebih lepas dan tidak ragu-ragu untuk melakukan penyelamatan krusial di depan kotak penalti. Jikapun ada mendapatkan skorsing kartu, masih ada cadangan yang sepadan juga, ya walaupun jangan sampai cuy berada di situasi tersebut. Yap, terima nggak terima. Kalau ada anak bangsa yang pulang ke tanah air, tentu wajib hukumnya untuk diberikan dukungan. Lagi pula Emil sendiri sebenarnya nggak pernah sama sekali menolak Indonesia loh. Hanya saja ayahnya yang melihat peluang untuk masuk ke timnas Italia pada saat itu. Dan semua yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran. Serta Martin Pas sendiri menyadari siap untuk bersaing dengan siapapun. Nah, kalau menurut teman-teman, gimana nih? So, jangan lupa juga like, comment, and subscribe-nya cuy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.